Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hajriah, mahasiswa PMM Kemendikbudristek 2021, asal perguruan tinggi STKIP PGRI Banjarmasin. Kali ini akan mempresentasikan tugas UAS dari studi kasus yang sudah dibuat, yaitu membuat sistem perangkat lunak dari studi kasus yang telah diberikan. Sistem informasi puskesmas berbasis website. Yang pertama, perencanaan sistem. Sistem yang sedang direncanakan yaitu pembuatan sistem informasi puskesmas berbasis website. Website ini nantinya akan menghubungkan pasien dengan puskesmas tujuan untuk melakukan registrasi secara online, mendapatkan nomor antrian, serta estimasi waktu kedatangan pasien yang bisa dipilih sesuai dengan jadwal yang tersedia, sehingga nantinya pasien tidak perlu lagi mengantri untuk melakukan registrasi dengan waktu yang lama di puskesmas. Berikutnya ada analisis kebutuhan. Ada dua pihak di sini yang berdasarkan analisis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan dari pihak puskesmas. Website yang bisa mendata informasi layanan yang tersedia seperti poli dan dokter yang bertugas di puskesmas agar bisa ditampilkan kepada pasien. Berikutnya, website yang bisa mendata dan mengelola proses registrasi pasien, nomor antrian, dan estimasi waktu atau jadwal pemeriksaan pasien. Kebutuhan pihak pasien. Website yang mudah digunakan, baik PC maupun smartphone, melakukan registrasi dan mendapatkan nomor antrian dengan mudah dan efisien dari segi waktu, memperoleh informasi mengenai layanan yang tersedia dan jam kerja puskesmas. Spesifikasi kebutuhan. Yang pertama ada autentifikasi atau registrasi menggunakan email dan login pasien dan admin atau petugas puskesmas. Dalam sistem ini, admin atau petugas dan pasien bisa login ke dalam sistem dengan tampilan yang berbeda, di mana admin atau petugas akan mengatur sistem yang ada di dalamnya dan pasien yang akan memilih fitur yang ada pada sistem. Kedua ada CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete di halaman user atau pengguna. Dalam hal ini, pasien puskesmas dalam sistem akan keluar tampilan fitur yang akan dipilih pasien sesuai kebutuhan mereka. Tampilan layanan. Dalam sistem ini, pasien bisa melihat layanan apa saja yang tersedia di puskesmas dan spesifikasi layanan. Kemudian ada deskripsi umum website. Yang pertama ada perspektif produk. Sistem yang akan dikembangkan adalah sistem informasi puskesmas berbasis website untuk memudahkan pasien puskesmas dalam melakukan registrasi dan mendapatkan nomor antrian, dan juga membantu efisiensi waktu yang digunakan pasien. Website ini nantinya dapat melakukan pendaftaran login dan logout user serta memberikan informasi layanan yang tersedia di puskesmas. Pendaftaran adalah tahap registrasi user ke dalam website. Kemudian ada pengelolaan data. Data yang dikelola di dalam website ini yaitu data user, data layanan yang tersedia, data registrasi pasien, data nomor antrian pasien, dan data estimasi waktu pasien. Akses. User bisa mendapatkan informasi terkait layanan puskesmas dan melakukan registrasi secara online. Deskripsi umum website. Fungsi produk. Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh website ini adalah CRUD, Create, Read, Update, dan Delete, data layanan puskesmas, dan data registrasi pasien.
melakukan registrasi user, melakukan login admin atau user, melakukan logout, melihat layanan yang tersedia, mengakses registrasi pasien secara online. Berikutnya ada karakteristik penggunaan. Kategori pengguna itu ada admin dan user. Untuk admin, itu ada CRUD atau layanan puskesmas, data registrasi yang masuk, dan data pasien atau user. Login dan logout. Untuk user, itu ada pendaftaran, login, melihat layanan yang tersedia, mengakses registrasi online, dan logout. Berikutnya, deskripsi rinci kebutuhan website. Yang pertama ada kebutuhan antarmuka eksternal. Dalam operasionalnya, website yang akan dibuat memerlukan adanya interaksi dengan bagian-bagian lain di luar website itu, seperti user yang berperan dalam penggunaan website, perangkat keras di mana nantinya website ini akan dijalankan oleh perangkat komunikasi website yang akan saling berkomunikasi dalam jaringan internet. Berikutnya ada antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai akan dikembangkan berbasis sistem informasi online melalui HTML dan PHP yang dirancang guna memudahkan pemakai dalam menggunakan sistem informasi puskesmas berbasis website tersebut. Sistem ini menerima masukan melalui mouse, touchpad, dan keyboard. Keluaran sistem ini dapat langsung dilihat melalui tampilan monitor dalam bentuk web. Antarmuka perangkat keras, aplikasi ini berjalan di atas perangkat keras berupa beberapa komputer yang saling terhubung oleh jaringan internet dan berkomunikasi dengan protokol HTTP atau HTTPS. File aplikasi akan ditempatkan pada server web hosting yang dioperasikan oleh administrator. Yang keempat, antarmuka perangkat lunak. Sistem informasi puskesmas berbasis website adalah program yang akan dibangun menggunakan bahasa PHP dan MySQL serta akan berjalan pada sistem operasi Windows dan Android dengan web server Apache dan database server PHP MyAdmin. Antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi yang dibutuhkan adalah sebuah komputer server yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, sehingga dapat diakses secara online oleh admin dan pasien atau user. Berikutnya kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dari sistem informasi puskesmas berbasis website itu meliputi use case model, activity diagram, dan class diagram. Untuk use case model, ini ada gambarnya, gambar use case model. Untuk pasien itu ada login, melihat beranda, melihat jadwal poli dokter, melakukan registrasi, yang kemudian data registrasi tersebut akan diverifikasi oleh admin, mendapat jadwal antrian. Kemudian untuk admin itu ada login, melihat data ini berupa mengelola data pasien, mengelola data jadwal poli dan dokter, kemudian memverifikasi data registrasi pasien. Setelah memverifikasi data registrasi pasien akan mendapatkan jadwal antrian dari sistem, kemudian mengubah data registrasi pasien. Selanjutnya ada activity diagram. Ini ada gambar dari activity diagram login petugas. Dimulai dari petugas yang mengakses halaman login petugas, kemudian menginputkan username dan password. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi login dari admin. Apabila validasi benar atau user dan password yang dimasukkan benar, maka sistem akan menampilkan halaman menu utama kepada admin. Tapi apabila username atau password yang diinputkan tidak tervalidasi atau salah, sistem akan kembali menampilkan halaman login kepada petugas. Kemudian ini berikutnya ada gambar activity diagram petugas mengelola data. Dimulai dari admin yang mengakses halaman menu utama, kemudian membuka data pasien. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman data pasien kepada admin untuk kemudian agar bisa dikelola oleh admin, yaitu mengelola data pasien, mengubah data pasien. Setelah data pasien dirubah oleh admin, sistem akan memverifikasi ubah data. Apabila data yang dirubah terverifikasi, maka sistem akan menampilkan tampilan data sukses diubah. Tapi apabila tidak sukses terverifikasi, maka sistem akan kembali pada tampilan mengubah data pasien. Selanjutnya ada activity diagram login pasien.
dimulai dari pasien yang mengakses halaman login pasien, kemudian menginputkan username dan password. Kemudian sistem akan memvalidasi login dari pasien. Apabila username dan password tervalidasi atau benar, maka sistem akan menampilkan halaman menu utama kepada pasien. Apabila validasi tidak berhasil atau username dan password yang dimasukkan salah, maka sistem akan kembali menampilkan halaman login pasien. Selanjutnya ini ada gambar activity diagram registrasi pasien, dimulai dari pasien yang mengakses halaman menu utama, membuka jadwal, kemudian sistem akan menampilkan halaman jadwal kepada pasien yang berisi melihat jadwal poli dan dokter. Pasien akan dapat melihat jadwal poli dan dokter. Kemudian pasien akan melakukan registrasi. Setelah itu sistem akan memverifikasi registrasi pasien. Apabila terverifikasi, maka pasien akan mendapatkan jadwal dan nomor antrian. Tapi bila tidak terregistrasi, maka sistem akan menampilkan kembali halaman registrasi. Kemudian ada kelas diagram. Di sini ada pasien. Pasien itu atributnya ada ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, umur, jenis kelamin, username, dan password. Dan untuk aktivitasnya itu ada login, view, edit, delete, dan update. Kemudian untuk antrian pasien, itu atributnya ada nomor antrian, ID pasien, nama pasien, tanggal kunjungan, tanggal pemeriksaan. Itu aktivitasnya menyimpan data registrasi dan delete. Untuk petugas, atributnya ada ID petugas, nama petugas, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, umur, jenis kelamin, username, dan password. Kemudian untuk registrasi, atributnya ada nomor registrasi, ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, nomor telepon, username, dan password. Sedangkan untuk data pasien, itu ada ID pasien, nama pasien, tanggal kunjungan, tanggal periksa, poliklinik, dan alamat. Ya, itu tadi presentasi dari saya mengenai hasil studi kasus puskesmas dan paparan mengenai sistem informasi puskesmas berbasis website. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.